Video kali ini kita akan membahas 4 cara menentukan tren dan pola candlestick yang terbaik kalian untuk trading. Tren di sini sangat-sangat penting. Kenapa? Kalian harus tahu tren itu apa terlebih dahulu, apakah itu bullish, bearish, atau konsolidasi. Maksudnya gimana? Apakah tren itu naik, turun, bearish, atau sedang nggak di mana-mana, konsolidasi, sideways, itu sama aja. Supaya kenapa? Ketika bullish kita bisa buy posisi di area sini, buy. Ketika bearish kita bisa sell di area sini. Ketika konsolidasi kita bisa tunggu dia break, retest, dan kita bisa buy posisi, atau break ke bawah, retest, kita bisa sell posisi. Cara menentukan tren itu ada 4 cara. Yang pertama adalah menggunakan market structure. Agak susah namanya. Simpelnya seperti ini, oke? Market itu kalau naik, dia naik seperti ini, turun, ya kan pasti agak zigzag kayak gitu. Naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, turun lagi. Kalian bisa lihat di sini itu tidak lebih rendah dari sebelumnya. Yang di sini juga tidak lebih rendah dari sebelumnya. Ini bullish berarti. Ketika bearish juga sama. Ini tidak lebih tinggi dari sebelumnya, tidak lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, di sini adalah higher low. Ini low, ini high, kemudian higher high, HH, kemudian higher low, HL, higher high, higher low, kemudian bagaimana ini? Ya menjadi higher low, kemudian higher high, higher low, higher high, terus menerus sampai kapan? Sampai yang di sini itu tertembus. Ini tertembus berarti sudah berubah. Ini berarti sudah menjadi lower low. Ini tadi kan higher low, berarti ini menjadi lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian lower low, lower high, lower low. Nah, berarti dari bullish, ingat tadi bullish apa? Higher high, higher low, higher high, higher low, berubah menjadi bearish, lower high, lower low, lower high, lower low. Itu untuk menentukan trennya. Simple. Ketika di sini lebih rendah berarti dia bearish. Ketika ini lebih tinggi berarti bullish. Kita lihat di marketnya saja. Kita bisa lihat sekarang kalau kalian tarik kayak gini, oke, kemudian kita tarik di sini. Kita bisa lihat di sini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini sebenarnya bullish ini dulu. Kemudian ini sekarang lebih tinggi dari sebelumnya, masih bullish. Kemudian dia lebih rendah dari sebelumnya, berarti mulai ada pembalikan tren di situ. Ada bearish, kemudian ini bearish lebih rendah gara-gara, kemudian ini juga bearish karena lebih rendah dari low sebelumnya. Dari sini seharusnya ini bakalan gimana ini? Berarti ini seharusnya lebih rendah lagi dari sebelumnya, membuat namanya lower low. Itu untuk cara menentukan tren. Kalau kalian bisa menentukan tren, itu sebenarnya kalian sudah bisa prediksi market, tetapi nggak detail. Kalian cuma bisa seharusnya dia lebih rendah lagi. Rendahnya sampai mana? Kalian bisa cek namanya support dan resisten. Kita udah bahas di video-video sebelumnya di sini. Itu untuk menentukan lower high, lower low. Oke, kita contohkan sekarang di USD CAD, dia higher high, higher low, higher high, higher low. Berarti ini apa? Berarti ini sudah bullish, bullish lebih tinggi. Ini seharusnya gimana? Lebih tinggi lagi karena dia sedang bullish. Setelah kayak gini gimana? Ya higher low, higher high lagi. Jadi itu untuk menentukan dengan market structure. Ada yang lebih mudah, ada, yaitu dengan trend line. Kita masuk di AUD USD lagi. Cara menentukan trend line kita udah bahas di video-video sebelumnya, udah banyak banget. Kalian bisa cek juga. Saya bahas secara cepat aja sekarang. Dari sini kita bisa lihat bahwa market itu di bawah trend line. Berarti ini gimana nih kalau di bawah trend line? Berarti trennya sedang bearish. Oke, kalau kalian gabungin itu lebih bagus. Contohnya sekarang lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Harusnya gimana ini? Seharusnya ini lower low. Kalian tarik garis trend line-nya. Ini lebih bagus lagi karena kalian bisa prediksi ketika dia menyentuh area trend line berarti dia akan lanjut lebih dalam lagi di situ. Di pair yang lain, contoh di CHF-JPY. Oke, kita tarik garis trend line-nya. Oke, ini dari bearish ya sekarang kan. Ini dari bearish, turun, naik, kemudian dia konsolidasi di sini flat, break, retest, naik. Nah, ini dari turun bearish berubah menjadi apa ini? Berubah menjadi bullish. Karena apa? Karena trend line di sini sudah ke break, retest di area support dan resisten. Kalau kalian tarik garis trend line juga dia naik, turun, seharusnya ada kenaikan. Yang ketiga bisa memakai namanya moving average. Moving average eksponensial. Angka berapa? Kita bisa menggunakan angka 50 atau 100. Kita bisa lihat tadi, ingat CHF-JPY dari bearish berubah menjadi bullish, sama seperti apa yang sudah kita garis trend line atau sama seperti yang kita market structure tadi, higher high, higher low. Tiga-tiganya ini nanti hasilnya bakalan sama, tergantung kalian sukanya memakai yang mana. Kita cek juga AUD USD juga sama. Lihat tadi kita lihat dia bearish mau menjadi bullish tetapi dia membuat double top, harusnya dia akan melanjutkan penurunan. Kalian mau memakai yang 100 boleh juga, ini hampir sama. Nah, ini lebih bagus, lebih kelihatan ya, menyentuh area moving average, kemudian dia lanjut untuk penurunan. Yang terakhir memakai candlestick.
Kita bisa lihat di time frame yang besar, contoh di daily. Di daily kita bisa lihat di sini ada satu candle panjang sekali, bearish atau candle turun. Berarti kalau di time frame kecil, kita lihatin di time frame kecil. Nah, di time frame kecil kita bisa lihat bahwa market itu turun naik, turun naik, turun naik, turun. Berarti ini sedang bearish. Hanya dengan satu candle kalian itu bisa melihat market di sini sedang bearish. Kalau saya trading di time frame kecil, berarti saya harus cari sell opportunity. Cari kesempatan untuk sell posisi. Kemudian candle yang baik untuk kita entry atau kita tahu rejectionnya itu bagaimana. Contoh sekarang dia sudah masuk ke area trendline. Bagusnya kita cari namanya engulfing candle atau candle yang mengenggul candle-candle sebelumnya atau candle yang membreak candle-candle sebelumnya. Lihat, satu candle di sini itu bisa membreak candle sebelumnya yang bagus di sini. Ini adalah engulfing candle bahwa kita bisa sell posisi di situ. Kemudian mana lagi? Kita bisa lihat nih, ini belum bisa ke break. Kemudian ada satu candle membreak, ini adalah engulfing candle karena membreak semua candle-candle sebelumnya. Ini adalah konfirmasi kita untuk sell posisi. Kemudian dia naik lagi, ada engulfing candle lagi, membreak semua di sini. Bahkan lihat, ini membreak semua candle sebelum-sebelumnya. Berarti ini adalah candle yang sangat-sangat kuat untuk konfirmasi bahwa dia akan reject. Jadi cara menentukan tren seperti itu. Kalian tarik terlebih dahulu trendline-nya atau market structure-nya. Kemudian ketika dia sudah mencapai harga tertentu, contoh sudah masuk ke area trendline atau dia sudah waktunya membuat lower high kayak gini sebelum lower low kembali di area sini, atau dia sudah masuk ke area moving average di sini, kalian harus cari namanya engulfing candle yang mengengulf atau membreak candle atau lebih tinggi atau lebih rendah dari candle-candle sebelumnya. Semakin banyak candle yang ke break, berarti ini candlenya ini sangat-sangat kuat atau konfirmasi entry-nya itu kuat banget. Itu video dari saya, see you next time.